Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Video kali ini saya rakit PC mewah lagi. Kalian bisa lihat di samping kiri saya menggunakan GPU terbaru dari Nvidia, yakni si Zotac RTX 4070 Ti Super. Hah, namanya agak membingungkan ya. Karena apa? Karena yang dulu juga Nvidia punya 4070 Super, ada juga 4070 Ti. Nah, di sini tuh digabungin antara Super dan Ti, jadinya ini 4070 Ti Super gitu ya. Kira-kira masuk akal nggak harga dan performanya? Atau mending ya udah deh, mending 4070 Ti aja, harganya lebih murah. Atau juga mepet-mepet performanya ke RTX 4080 yang harganya jauh lebih mahal. Ya tentunya 4070 Ti Super ini kalau mepet-mepet ke sana jadi worth it banget atuh ya. Nah, di video rakitan ini saya akan coba bandingkan antara ketiga GPU tersebut, apakah memang worth it si 4070 Ti Super ini hadir ya, atau nggak worth it sama sekali. Nah, kita akan buktikan di video ini, di pengujian rakitan PC ini. Oke, sekarang kita sebelum lanjut ke pengujiannya, saya kenalin dulu spek PC yang saya pakai di sini menggunakan prosesor Ryzen 7 7700X, motherboardnya X670E Steel Legend. Terus untuk memori RAM-nya menggunakan XPG Lancer 2x16GB 6000 MHz. Storage-nya XPG S70 Blade 1TB dan coolernya ini menggunakan dari Deepcool Assassin 4 White. Tentunya untuk meredam panas si Ryzen 7 7700X udah cukup banget. Terus untuk power supply pastiin harus yang berkualitas. Di sini saya pakai Deepcool punya varian yang baru, yakni si PN850M yang udah bersertifikasi 80+ Gold dan juga bersertifikasi Cybernetic Gold juga. Wah, mantap ya. Power supply dari Deepcool udah selengkap ini. Dan tentu ini udah support PCIe 5.1 dan ATX 3.1 yang terbaru. Terus untuk kabel 12 pihaknya ini menggunakan bahan dari tembaga 16 AWG yang mampu bertahan sampai 105 derajat Celcius. Dan untuk masa garansinya 10 tahun. Keren gak nih ya? Dan yang terakhir untuk estetika, nah di sini saya pakai Deepcool CH560 digital. Selain airflow yang bagus, ini saya udah review juga ya untuk casing ini. Dan kita juga bisa melihat temperatur usage CPU GPU langsung di sini. Wah, keren juga ya. Dan ini dia pendamping utamanya, yakni si Zotac RTX 4070 Ti Super Trinity 16GB 256-bit GDDR6X. Kita lihat dulu ya di dalam paket pembeliannya yang udah dilengkapi dengan holder GPU, terus konverter 12 pihak power yang bisa menahan sampai 600 watt. Terus ada buku manual plus stiker hologram Zotac Gaming. Nah, ini bisa buat jadi pajangan ya. Vega ini tuh berdimensi panjang 306,8 mm dengan 3 fan yang berputar fan-nya ketika GPU menyentuh 60 derajat Celcius. Dilengkapi heatsink dan heat pipe yang panjangnya melebihi boardnya. Metal backplate juga diberikan ruang untuk exhaust. Ini akan cepat membuang panas sebuah GPU. Zotac menyebutnya dengan cooling system iStorm 2.0. Kita akan lihat ya di pengujian nanti seberapa adem GPU ini. Untuk port udah lengkap, 1 kali HDMI 2.1 dan 3 display port. Pin power tentunya sudah pakai 12 pihak power yang terbaru. Terus di sampingnya ada logo Zotac Gaming, ini ARGB, bisa disetting pakai software Firestrom. Sekaligus kalian bisa juga manual OC si GPU ini. Kalau misalkan kalian bisa OC, bisa pakai software si Firestrom-nya. Untuk spek detailnya kita bandingkan dulu supaya tahu ada di posisi mana sih si RTX 4070 Ti Super ini. Oke, kalian bisa lihat di tabel ini untuk si RTX 4070 Ti Super ini menggunakan varian GPU AD103. Jadi kalau misalkan kita lihat sebelahnya RTX 4080 sama-sama menggunakan AD103. Terus kita lihat 4070 Ti ya. GPU variannya itu berbeda penamaannya AD104. Jadi 4070 Ti Super ini menggunakan ya varian yang sama dengan 4080. Terus peningkatan dari 4070 Ti ke 4070 Ti Super ini mulai dari CUDA cores-nya. Terus dari memorinya, jadi ini udah punya 16GB GDDR6X, terus menjadi 256-bit juga. Terus yang paling berpengaruh di sini adalah bandwidth-nya ya. Dari 4070 Ti ini hanya punya 504 GB per second, kalau untuk 4070 Ti Super ini udah 672 GB per second. Namun, nah ini yang paling menarik, TGP-nya sama-sama di 285 watt ya antara 4070 Ti dan 4070 Ti Super ini. Jadi untuk speknya 4070 Ti Super ini lebih tinggi dibandingkan 4070 Ti tapi masih di bawah RTX 4080. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pengujiannya sekarang. Let's go. Pertama di sini uji sintetik dulu ya. 3D Mark Firestray. Si Zotac RTX 4070 Ti Super mendapatkan 54.935 poin. Ada di atas RTX 4070 Ti. Selisih sekitar 1.100-an poin. Kalau melihat RTX 4080, poinnya 66.220. Masih ketinggian jauhnya ya.
Wah, jauh banget nih ya. Lanjut di TimeSpy, masih sama si Zotac RTX 4070 Ti Super Trinity ini berada di atas 4070 Ti, walaupun beda-beda tipis. Kalau dibandingkan dengan RTX 4070 polos, tentu peningkatannya ini berasa jauh banget, yang hanya mendapatkan 17.474 poin. Oke, sekarang kita masuk ke Pot Royal. Ini pengujian lebih ke performa ray tracing. Si Zotac RTX 4070 Ti Super Trinity ini mendapatkan 15.040 poin. Masih kesulitan untuk mengejar RTX 4080 yang ada di skor 18.276 poin. Kalau melihat dari generasi sebelumnya, dari RTX 3070 yang mendapatkan hanya 8070 poin, peningkatan ke 40 series itu sangat berasa sekali ya, terlihat dari tabel ini. Selanjutnya kita lihat dari hasil V-Ray kudanya. 4070 Ti Super ini kerasa lebih tangguh, mendapatkan 2582 poin, jauh meninggalkan 4070 Ti. Begitu juga dengan V-Ray RTX 4070 Ti Super ini jauh lebih unggul ya dari 4070 Ti, apalagi dari RTX 3070 yang hanya mendapatkan 1794 poin aja. Masuk ke pengujian productivity ya, ini render BMW 27 si RTX 4070 Ti udah kenceng sebetulnya. Ini berhasil menyelesaikan render hanya 6,6 detik aja. Tapi ini lebih kenceng lagi si RTX 4070 Ti Super yang hanya membutuhkan waktu 5,77 detik aja. Dari tabel ini kelihatan ya, teknologi yang sangat berkembang sekali dari generasi 30 series naik ke 40 series, performa GPU tuh jauh lebih kenceng. Sekarang terakhir kita manfaatkan AI ya. Tes Easy Diffusion RTX 4070 Ti Super mempunyai kecepatan 8,99 iteras per second. Lebih kenceng tentunya ya, ini lebih cepat untuk memberikan referensi hasil dari pemikiran AI untuk menampilkan picture-picturenya. Nah, di sini bisa menampilkan 5 referensi picture dengan waktu hanya 11 detik aja. Ya beda tipis ya, dengan RTX 4080 durasinya beda-beda 1 detikan gitu ya. Dan speednya tentunya ya RTX 4080 lebih kenceng juga. Sekarang kita masuk ke pengujian gaming. Pertama Cyberpunk 2077 langsung ke resolusi 1440p. Presetnya ultra, ray tracingnya on, DLSS di ultra performance. RTX 4070 Ti Super Trinity ini usage-nya di 90%-an, ini naik turun ya. Suhunya hanya 53 derajat Celcius. Kalian bisa perhatikan ya tuh di pojok kiri atas. Adem banget ini GPU ya. Padahal rata-rata konsumsi wattnya berada di 208 watt. Jadi memang benar ya, terbukti si 3 fan ditambah 9 heat pipe yang ada di Zotac RTX 4070 Ti Super Trinity ini tuh bekerja dengan baik untuk mendinginkan si GPU ini. Kalau urusan FPS ya udah tinggi banget ya. Begitu juga dengan si RTX 4070 Ti, walaupun FPS-nya sedikit di bawah, namun konsumsi wattnya juga ternyata lebih rendah juga, berkisar di 193 wattan. Dan di akhir benchmark, 4070 Ti Super mendapatkan average 195 fps dengan fps paling minim berada di 161 fps. Kalau di 4070 Ti, average-nya ini selisih sedikit ya, mendapatkan 192 fps dengan fps paling minim di 91 fps. Kalau kita bandingkan dengan RTX 4080, fps-nya jauh lebih unggul ya, mendapatkan 218 fps dengan minimum fps di 174 fps. Lanjut game kedua ada The Last of Us. Ini si Zotac RTX 4070 Ti Super Trinity ini udah terperas performanya di resolusi 1440p. Usage-nya di sini berjalan di 98%-an. Namun lagi-lagi suhu GPU di sini berasa adem banget teman-teman ya. Kalian bisa lihat berkisar di 54, 55, 56 ya, naik turun dikit lah ya. Mantap banget, ini si pendinginnya, sip lah ya untuk si Zotac. Kalau urusan FPS tentu masih rata-rata mendapatkan 93 fps di frame yang saya uji ini. Beda tipis sih ya dengan si RTX 4070 Ti yang mendapatkan average-nya 86 fps aja. Kalau dengan RTX 4080 ya memang berasa beda banget ya, average-nya udah ratusan tuh, 118 fps. Tentu 4080 ini jauh lebih tinggi. Mungkin karena memang bukan lawannya ya. Dari semua pengujian RTX 4070 Ti Super ini tuh lebih unggul dari 4070 Ti. Tapi kalau dengan 4080 masih belum bisa mendekati, apalagi melebihi performanya. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa PC 33 jutaan ini ya? Jadi rakitan PC ini tuh bisa dibilang worth it? Ya worth it. Dibilang, wah bang mending 4070 Ti aja, bisa juga gitu ya.
Karena ya kalau misalkan kita lihat harganya, memang si RTX 4070 Ti Super ini tuh lebih mahal sedikit. Ya bedanya cuma ratus ribuan aja dibandingkan si RTX 4070 Ti. Ketika saya buat video ini, saya lihat-lihat harganya di Shopee dan di Tokopedia gitu ya. Wajar aja karena performanya juga ternyata beda tipis juga teman-teman. Harganya beda tipis, performanya beda tipis juga. Tapi kalau misalkan dengan RTX 4080, bedanya tuh harganya hampir 4 jutaan. Dan performanya juga tadi ya beda jauh juga gitu ya. Bukan lawannya lah, si 4070 Ti Super ini ternyata belum bisa menggantikan RTX 4080. Bahkan menempel performanya juga belum bisa gitu ya. Ini tuh hanya 4070 Ti yang ada plusnya sedikit gitu ya. Ya dikasih namanya Super itu gitu ya. Jadi ya gimana lagi kalau misalkan rakit PC-nya di bulan Maret ya, pas nanyain ke toko-toko GPU yang paling baru apa, ya disuguhkannya si RTX 4070 Ti Super ini gitu ya. Ya ini GPU yang paling baru gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat harganya ini 33 juta, bukan murah juga ya teman-teman. Jadi yang mau rakit PC ini tuh ya pengen yang terbaru gitu. Jadi ya udah, ini yang terbaru 4070 Ti Super, walaupun performanya beda tipis dengan 4070 Ti biasa gitu ya. Harganya beda tipis juga, ya worth it aja lah sih gitu ya. Gimana menurut kalian tentang rakitan PC ini? Kalau misalkan kalian punya, wah bang mending rakitannya seperti ini 33 juta ya, wah bang mending, boleh tulis aja di kolom komentar. Pasti yang banyak yang bilang, wah bang harga 13 juta, 14 juta mah mending 7900 XT aja gitu. Boleh aja, bebas. Oke, akhirnya jadi yang punya PC ini ya memang pengen pakai prosesor dari AMD dan GPU-nya Nvidia, ya inilah yang terbaru gitu ya. Si AM5, terus DDR5, GPU yang terbaru dari Nvidia yang harganya ya 13-14 jutaan, 4070 Ti Super ini. Akhirnya ya jadinya seperti ini. Terus ini casing juga casing baru juga ya. Kalian bisa lihat di sini ada mini display-nya, bisa lihat usage CPU dan GPU-nya gitu ya, lebih modern, lebih kece, dan airflow-nya saya udah tes ya, casing ini tuh cukup bagus juga. Terbukti ya tadi suhu GPU si Zotac RTX 4070 Ti Super Trinity ini adem banget teman-teman. Wah aman 55 derajat, dingin gitu ya. Oke gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adasih, Kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.